Bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti orang Tindakan lain. ini dilakukan dengan sengaja dan berulang, Baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Korban merasa tertekan, merasa takut, dan tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Intan Dwi Masito, dalam podcast Diaksa Pawarta. Sebuah podcast yang diproduksi murid SMP Negeri 1 Pagan. Kali ini, kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat menarik. Ia pernah menjadi korban perundungan di sekolahnya. Selamat pagi, Cleona. Selamat pagi, Kak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Menurut data UNESCO, 1 dari 3 siswa di dunia pernah mengalami perundungan di sekolah. Cleona salah satunya. Namun, berkat semangat, keberanian, dan perhatian dari keluarga dan teman-temannya yang melalui bimbingan guru, ia berhasil melewati masa sulit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Cleona, kami sangat mengapresiasi keberanianmu. Bolehkah kamu membawa kami kembali ke momen perundungan itu? Saya adalah pelajar yang sangat gemar belajar. Namun, tanpa saya sadari, hal itu justru membuat teman-teman merasa iri. Jangan ganggu aku, Kia. Aku gak punya masalah sama kalian. Kamu jangan jadi orang sok pinter deh. Dikit-dikit konsultasi pelajaran. Dasar cari muka. Oh, ini buku yang selama ini kau baca. Gak berguna. Mereka mulai melakukan perundungan secara fisik. Setiap kali saya berjalan di antara mereka, saya tidak lagi dipanggil dengan nama saya sendiri, melainkan dengan sebutan yang membawa nama orang tua saya. Itu pasti bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Lalu, dampak apa saja sih yang kamu alami? Saya jadi lebih sering menyendiri, menjauh dari lingkungan sosial. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat berkembang dan belajar, kini malah menjadi tempat yang menakutkan bagi saya. Lalu, solusi apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Belakangan ini, kasus perundungan di sekolah kita semakin sering terjadi. Ini bukan hal yang sepele dan tidak bisa kita diamkan. Mulai sekarang, saya ingin kita menciptakan ruang yang aman di sekolah ini. Tempat di mana siapapun yang mengalami perundungan bisa berbicara, didengar, dan dibantu menyelesaikan masalahnya. Kalian semua punya tanggung jawab untuk itu. Mengerti? SMP Negeri 1 Pagat dibangun atas kehormatan dan perjuangan. Tidak ada tempat bagi perundungan di sini. Kepada korban perundungan, jangan diam. Suaramu berharga. Tuliskan keluh kesahmu. Kamu tidak sendiri, guru dan teman yang peduli akan berdiri bersamamu. Di ruang sunyi ini, aku menulis suara yang tak pernah sempat terdengar. Aku tidak ingin banyak. Aku hanya ingin dianggap ada. Permisi, Bu. Anak-anakku, tahukah kalian, luka karena bullying itu tidak terlihat, namun bisa menetap
sangat dalam dan sangat lama. Sampai kapan kita akan membiarkan seseorang pulang dengan air mata yang disembunyikan? Cleona bukan satu-satunya korban bullying, dan mungkin di antara kalian ada yang sedang diam-diam berjuang menahan sakit yang sama. Ibu pernah merasakannya, pernah berada di posisi itu, merasa sendiri, merasa tidak berharga. Waktu itu, ibu berpesan kepada saya, jika kamu disakiti oleh kejahatan, jangan dibalas kejahatan. Putuslah rantai itu dengan kebaikan. Anak-anakku, mari kita hentikan perundungan. Mulai hari ini, mulai dari diri kita sendiri. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Teman-teman, mari kita menjadi bagian dari lingkungan yang saling menjaga, bukan menyakiti. Saya, Intan Dwi Masito, dari Diaksa Pawarta, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyianku di sini.